Ulang lagi pertama. Iya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat iman dan kesehatan. Tak lupa pula salawat berserta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan dakwah Rasulullah di tanah Mekah. Saat Rasulullah berusia 14 tahun, terjadilah peperangan antara kaum Quraisy dengan suku-suku lain yang bersekutu dengan suku Kinanah dan suku Hawazin. Pada masa itu, Islam belum lahir, maka terjadi peperangan antara suku-suku dan menjadi budaya masyarakat jahiliyah. Saat itu, Rasulullah sempat mengikuti perang melawan suku Hawazin karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah suci Mekah yang dianggap suci orang-orang Arab. Rasulullah SAW pernah melakukan dagang ke negeri Syam pada usia 25 tahun untuk berdagang menjalankan dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Khadijah mendengar akan kejujuran seorang pemuda bernama Muhammad. Untuk itulah beliau tertarik untuk bekerja sama dengannya. Hingga pada saat Muhammad berumur 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid yang kala itu berusia 40 tahun. Lalu mereka dikaruniai 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kedua anak laki-laki diberi nama Al-Qasim dan Abdullah meninggal sebelum menginjak remaja. Sedangkan keempat anak perempuan diberi nama Ruqayyah, Zainab, Ummul Kulsum, dan Fatimah. Mereka semua masuk Islam dan akan melakukan hijrah ke Madinah. Pada saat usia 40 tahun, Muhammad mulai menyendiri untuk bertahanus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sering melakukan uzlah atau mengasihkan diri di Gua Hira untuk beribadah dengan beribadah menurut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan bertahanus di Gua Hira, muncullah seseorang dan berkata kepada Muhammad, "Bergembiralah hai Muhammad, aku adalah Jibril dan kau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini." Kejadian ini terjadi bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah atau bulan Juli tahun 610 Masehi. Malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Bacalah." Lalu Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Demikian sampai 3 kali hingga malaikat Jibril mendekat untuk ketiga kalinya dan akhirnya Muhammad mengucapkan Quran surat Al-Alaq 96 ayat 1-5. Setelah kejadian di Gua Hira, Muhammad lalu menemui Khadijah istrinya. Kemudian Khadijah mengajak Muhammad menemui Waraqah bin Nawfal yang termasuk saudara sepupunya. Setelah sampai di sana, Muhammad lalu menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira kepada Waraqah bin Nawfal. Setelah mendengar penuturan Muhammad, Waraqah pun berkata, "Ini adalah malaikat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam." Waraqah mengetahui bahwa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nabinya ialah malaikat Jibril. Maka ia yakin Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rasul selanjutnya. Setelah menerima wahyu pertama, Muhammad mulai merasa gelisah karenanya wahyu selanjutnya belum juga turun. Masa antara turunnya wahyu pertama dan kedua sering disebut adalah dengan masa wafatra. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan-jalan, tiba-tiba segenggam suara gemuruh dari langit, lalu beliau melihat sosok malaikat Jibril sedang berduduk di antara langit dan bumi. Rasulullah SAW merasa ketakutan karena mengingat kejadian di Gua Hira. Kemudian beliau bergegas pulang ke rumah dan meminta istrinya untuk menyelumutinya. "Selimutilah diriku, selimutilah aku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, Quran surat Al-Mudaththir 74 ayat 1-7. Rasulullah kemudian bangkit menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyuruh kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah Rasulullah SAW mulai berhadapan dengan berbagai tantangan dan masalah. Kemudian Rasulullah mulai menerapkan strategi dakwah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah ini, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungannya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Dakwah secara terang-terangan yang mulai sejak tahun keempat dari
kenabian Rasulullah, penduduk Mekah sudah mendengar agama baru yang dibawakan oleh Rasulullah SAW yang sangat menentang dengan agama nenek moyang mereka. Lalu turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terang-terangan kepada seluruh masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr 15 ayat 94. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan. Demikian kisah dakwah Rasulullah SAW di tanah Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.